Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Asy-Syaikh Abdullah Salim, Kota Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasaru Asyratis Sa'atis Sughra wal Kubra, ringkasan tanda-tanda kecil hari kiamat dan juga tanda-tanda besar dari hari kiamat. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Buka halaman 51. Masuk pembahasan yang khamisan, yang kelima. Termasuk tanda besar hari kiamat. Yang kelima adalah al-khusufus thalathatu, penenggelaman yang terjadi di 3 tempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Dan tentang tanda ini dallat ala dzalika al-ahaditsu minas sunnati. Tentang tanda ini telah ditunjukkan oleh beberapa hadis dari sunnah. Minha diantaranya an Hudzaifah bin Usaidin, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita simak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu lan taquma, tidak akan tegak terjadi, hatta tarau asyra ayat, hingga kalian semuanya telah melihat ada 10 tanda-tanda. Dan ini termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Fadzakara minha, maka kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satu darinya, yaitu salah satu khusufin, 3 penenggelaman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khasfun bil masyriqi, ditenggelamkannya bumi yang ada di sebelah bumi bagian timur. Wa khasfun bil maghribi, dan penenggelaman di belahan bumi yang barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan juga penenggelaman di tanah jazirah Arab. Ini adalah 3 penenggelaman yang terjadi. Jadi apa yang ada di atas permukaan tanah itu tenggelam ke bawah bumi, jadi masuk ke dalam bawah bumi. Dan ini terjadi di belahan bumi bagian timur, bagian barat, dan di jazirah Arab. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana nanti terjadinya dan kapan terjadinya, Nabi SAW tidak mengabarkan kepada kita.
Beliau hanya menghabarkan kepada kita akan terjadinya 3 penenggelaman ini, di mana apa yang ada di atas permukaan bumi ini akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam dasar bumi, ke dalam bumi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sadisan, tanda yang keenam adalah tentang keluar dan munculnya ad-dukhanu, keluarnya asap, munculnya asap, adanya asap. Adapun dalil-dalilnya, al-awwalu al-adillatu dzalika minal qur'ani, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keluarnya asap dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10, dan surat Ad-Dukhan adalah surat nomor 44 ayatnya nomor 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yakhshan nasa hadza 'adzabun alim. Allah berfirman, fartakib, tunggulah wahai Nabi Muhammad, fartakib, tunggulah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma, pada hari, ta'tis sama'u, langit datang, bidukhanin, dengan asap, mubin, yang nyata, yang terlihat jelas, yakshan nasa, di mana asap itu menyelimuti semua manusia, menutupi manusia, hadza adzabun alim, inilah adab siksaan Allah yang amat pedih. Jadi ketika asap itu muncul, mulai datang siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, di mana semua manusia yang ada di atas permukaan bumi ini diliputi oleh asap. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Dalil yang kedua, ats-tsani al-adillatu minas sunnati, dalil-dalil dari sunnah. Di antaranya adalah ma rawa Muslimun, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Kita simak hadisnya. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian untuk beramal amal-amal yang soleh sebelum datangnya 6 perkara. Sebelum datangnya 6 perkara, beramallah kalian dengan segera. Disuruh kita bersegera untuk beramal sebelum datangnya sittan, 6 perkara. Wa dzakara minha, dan Nabi menyebutkan salah satu dari ke-6 perkara itu adalah ad-dajjalu, datang dan munculnya dajjal, wad-dukhanu, dan adanya asap. Jadi dengan adanya asap yang muncul ini merupakan pertanda akan datang kiamat, dan kiamat sudah dekat. Dan juga warawa Ibnu Jarir, warawa Ibnu Jaririn wat Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam At-Tabrani, an Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qol, sahabat yang mulia Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang dikatakan Nabi? Inna rabbakum andzarakum thalatha, sesungguhnya sesembahan kalian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian dengan 3 perkara. Salatan, 3 perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-dukhanu, adanya asap, yakhudul mu'mina kazzaqmati, yang akan menimpa seorang mukmin, yang akan mengambil seorang mukmin, kazzaqmati, seperti zukam. Zukam tahu? Pilek. Jadi seperti penyakit pilek menimpa kaum muslimin. Wa ya'khudul kafira, dan akan menimpa orang yang kafir, fayantafikhu, kemudian akan menggelembung, hatta yakhruja min kulli masma'in minhu, hingga asap itu akan keluar dari setiap lubang pendengaran dari orang kafir. Jadi asapnya akan menggelembung dan keluar dari setiap lubang pendengaran dari orang kafir. Dan
ini menunjukkan bahwasanya betul-betul akan ada nanti di akhir zaman menimpa orang beriman seperti flu, seperti pilek, dan menimpa orang kafir kemudian masuk dan keluar dari alat-alat pendengaran mereka. Sabian yang ketujuh, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang ketujuh, karena tanda besar hari kiamat ini yang disebutkan dalam kitab ini ada 10 tanda. Ada berapa? 10 tanda. Tanda yang ketujuh adalah tulu'us syamsi min maghribiha, muncul dan terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Jadi tulu'us syamsi, terbitnya matahari, munculnya matahari, min maghribiha, dari arah terbenamnya, dari arah sebelah baratnya. Dalla ala dzalikal qur'anu, yang menunjukkan atas hal itu adalah ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158. Al-An'am surat nomor berapa para jemaah? Surat nomor 6. Al-An'am. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari ketika datang sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Tanda-tanda kiamat ini yang dimaksud adalah, jadi yang dimaksud ayat-ayat Rabbmu adalah tanda-tanda kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat bagi satu jiwa, bagi satu diri keimanannya. Kalau sudah datang matahari, sudah terbit matahari dari sebelah baratnya, kemudian ada seorang beriman, tidak bermanfaat. Seorang beriman tidak bermanfaat para jemaah. Ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Lam takun amanat min qabl, yang mana jiwa itu belum pernah beriman sebelumnya. Jadi kalau belum pernah beriman sebelumnya, tidak beriman sebelumnya, imannya pada saat itu tidak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia telah berusaha fi imaniha, dengan keimanannya khaira, berbuat kebaikan. Jika belum pernah berbuat kebaikan berdasarkan imannya, dilandasi imannya, maka pada saat itu keimanan tidak bermanfaat. Dan ini menunjukkan bahwa akan datang masa itu, masa di mana matahari terbit dari sebelah barat, terbit dari arah tenggelamnya. Adapun dalil yang lainnya, faqad dallatil ahaditsus sahihatu, maka sungguh telah menunjukkan kepada kita hadis-hadis yang sahih, ala annal murada, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala bi ba'dil ayat, dengan yang dimaksud dengan sebagian ayat-ayat, tanda-tanda al-madhkurati, yang Allah sebutkan fil ayati, dalam ayat tersebut, dalam surah Al-An'am tersebut, huwa tulu'us syamsi. Jadi sebagian ayat yang akan datang itu yang dimaksud apa? Terbitnya matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, dari arah tenggelamnya. Wa huwa qaulu aktsaril mufassirin, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama-ulama ahli tafsir. Jadi mayoritas ulama ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-An'am 158 ini, mayoritas, kebanyakan ulama, jadi jumhur mufassirin mengatakan yang dimaksud adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Jadi matahari bukan terbit dari arah terbitnya dari timur, tapi terbit dari arah tenggelamnya dari arah barat. Taib. Rawas Syaikhani. Kemudian al-adillatu fis sunnati, adapun dalil-dalil dalam sunnah ala dzalika, atas perkara itu adalah rawas Syaikhani, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, dua orang syekh ahlu hadis meriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya ini diriwayatkan oleh siapa? Asy-Syaikhan. Kalau disebut dengan Asy-Syaikhan, dua orang syekh ahlul hadis, yang dimaksud adalah siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak terjadi hari kiamat, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit, min maghribiha, dari arah tenggelamnya. Jadi kiamat tidak akan terjadi
sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Fa idza tala'at, apabila matahari telah terbit, fara'ahan nasu, dan manusia telah melihatnya, amanu ajma'un, ketika itu semua beriman. Jadi ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, semua beriman waktu itu. Fadzalika, kata Nabi, maka itulah hina, waktu di mana la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat bagi satu diri imanuha, keimanannya. Walaupun semua manusia beriman, tapi keimanan mereka pada saat matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya tidak bermanfaat. Lam takun amarat min qablu, jika jiwa diri manusia itu tidak beriman sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum pernah berusaha dengan keimanannya untuk khaira, berbuat kebaikan. Jadi jika belum pernah berbuat kebaikan sama sekali sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, maka pada saat itu tidak ada manfaatnya seandainya seorang itu beriman. Taib. Kemudian tanda yang ke-8, tsaminan. Saya baca agak cepat, kenapa? Biar khatam. Soal khataman hari ini kita ya. Ini kita khatamkan para jemaah. Jadi setidaknya walaupun kitab ini tipis ya, setidak-tidaknya kita sudah pernah mendengar dibacakannya tanda-tanda kiamat. Sebab jarang sekali saya lihat ya di Facebook, di YouTube, kajian-kajian tentang tanda-tanda kiamat ada, tapi sangat jarang dibahas tanda-tanda kiamat. Padahal kita perlu mengetahui tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda kecilnya maupun tanda besarnya. Tsaminan, tanda yang ke-8 adalah ad-dabatu, munculnya hewan, yang hewan ini nanti akan bisa berbicara. Dijelaskan di sini, dalal Qur'anul Karimu, Al-Qur'anul Karim telah menunjukkan ala khurujiha, atas kemunculannya atau atas keluarnya hewan ini, bahwa betul-betul hewan ini akan keluar di akhir zaman. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat nomor 82. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza waqa'al qawlu alaihim, apabila keputusan Allah telah terjadi atas mereka, akhrajna lahum dabbatan, maka kami akan keluarkan untuk mereka, kata Allah, dabbatan, hewan, minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, di mana hewan ini bisa berbicara kepada mereka. Jadi hewan yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, hewan berkaki 4 ini bisa berbicara dengan mereka. Kemudian hewan ini mengatakan, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia itu dahulunya dengan tanda-tanda dari kami tidaklah mereka meyakininya. Ini adalah merupakan bukti dari ayat Al-Quran bahwa akan keluar nanti dabah, hewan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hewan ini akan bisa berbicara dengan manusia, akan bisa berbicara dengan manusia. Dan ini merupakan tanda besar hari kiamat, bukan tanda kecil. Ketika dia keluar merupakan tanda besar hari kiamat. Wa amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah, dari sunnah Nabi SAW akan keluarnya hewan ini, akan keluarnya ad-dabah, fama rawahu Muslimun, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, min hadisi Abdullah bin Amr bin al-As, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai Abdullah dan ayahnya Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Abdullah bin Amr berkata, jalasa ila Marwan ibn al-Hakam bil Madinati thalathatu nafarin minal muslimin. Jalasa, duduk, ila Marwana, di hadapan Marwan ibn al-Hakam bil Madinah, di kota Madinah, thalathatu nafarin minal muslimin, 3 orang dari kalangan kaum muslimin duduk di hadapan Marwan. Fasami'uhu, maka ketiganya mendengar Marwan mengatakan, wa huwa yuhadditsu, ketika Marwan meriwayatkan sebuah hadis,
menceritakan sebuah hadis anil ayati yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Ayat di sini maksudnya apa? Tanda-tanda kiamat. Jadi ayat itu berjamaah terkadang yang dimaksud adalah al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Quran. Terkadang ayat itu jika disebut dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa alam semesta ini, ayat kauniyah. Dan kadang-kadang disebut dengan al-ayat, kata para ulama yang dimaksudkan adalah al-mu'jizat. Dan ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, salah satu guru kami dari Saudi Arabia. Kalau disebut al-ayat kemudian menjelaskan tentang hal-hal di luar kebiasaan manusia yang dikerjakan atau diperbuat oleh para nabi, maka itu disebut dengan apa? Al-mu'jizat. Mu'jizat-mu'jizatnya para nabi. Karena ayat itu ya, karena mu'jizat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan, titipkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Kemudian ya, ayat yang dimaksud di sini adalah apa? Tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat juga merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Anna awwalaha", sesungguhnya tanda-tanda yang pertamanya adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Faqala Abdullah bin Amr, ketika Marwan bin Al-Hakam mengatakan ini di hadapan 3 orang yang mendengar riwayat ini, maka Abdullah bin Amr sahabat Rasulullah langsung menimpali. Karena Marwan bukan sahabat, tapi Abdullah bin Amr ini sahabat Rasulullah radhiyallahu anhuma yang dengar langsung hadisnya dari Rasulullah. Beliau langsung menimpali, beliau bertutur berkata, lam yakul Marwanu syai'a. Marwan tidak mengatakan sesuatu apapun tentangnya, maksudnya tidak tahu apa-apa. Marwan itu tidak tahu apa-apa. Qad hafidtu, kata Abdullah bin Amr, sungguh aku telah hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Lam ansahu, yang aku tidak melupakan hadis itu ba'du, setelah aku menghafalnya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi diluruskan oleh siapa? Oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha, apa yang dinyatakan oleh Marwan. Karena Abdullah bin Amr mendengar sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, Nabi bersabda, awwalul ayati khurujan, ayat-ayat tanda-tanda kiamat yang pertama kali akan keluar adalah tulu'us syamsi min maghribiha, keluarnya matahari atau terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Kemudian yang kedua, wa khurujud dabati 'alan nasi duha, dan keluarnya adabah, hewan berkaki 4, 'alan nasi, menemui manusia, berbicara dengan mereka, duha, di waktu duha. Jadi hewan ini muncul di waktu duha, berbicara dengan manusia. Kemudian Rasul mengatakan, wa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Wa ayyatuhuma, maka mana di antara kedua tanda, apakah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya ataukah keluarnya dabah menemui manusia di waktu duha, mana di antara keduanya, kanat qabla sahibatiha, yang dia muncul sebelum sahabatnya, maksudnya sebelum tanda yang berikutnya, fal ukhra, maka tanda yang kedua, ala istriha, akan datang setelahnya, qoriban, dalam waktu yang dekat. Jadi kalau tidak matahari dulu kemudian dabah, ya dabah dulu kemudian matahari, dan waktunya itu tidak berselang apa? Lama. Tidak berselang lama. Jadi kalau sudah matahari terbit dari arah apa? Tenggelamnya, dabah itu tidak berselang lama keluar, berbicara kepada manusia. Kalau tidak dabah yang keluar duluan, maka setelah itu disusul dengan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Dan hadis ini didengar oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifatuha, bagaimana ciri-cirinya? Jadi ciri-cirinya dabah. Dabah ini ciri-cirinya bagaimana? Dijelaskan ciri-cirinya, sifat-sifatnya fi hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu, dalam hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhrujud dabatu, hewan itu akan keluar, fatasimun nasa ala kharatimihim, maka dia akan memberi tanda kepada manusia pada hidung-hidung mereka. Jadi hewan ini memberi tanda pada hidung-hidungnya manusia, diberi tanda oleh hewan-hewan tersebut, oleh hewan tersebut. Thumma yaghmuruna fikum, itu bukan ain ya, setelah ya ghain tambahkan titik. Thumma yaghmuruna fikum, kemudian akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian, hatta yastariyar rajulul ba'ira, hingga seorang laki-laki akan membeli onta, fayaqulu, dan ketika itu dia berkata, mimman ishtaritahu, dari siapakah kamu membelinya, membeli onta itu? Fayaqulu, maka kemudian laki-laki yang membeli itu menjawab, ishtaraituhu min ahadil mukhattimina. Tapi dalam riwayat yang saya temukan bukan mukhattimin tapi min ahadil mukhattiyina, dengan ya, dua-duanya ya, mimnya diganti ya, tulis saja di bawahnya. Aku membelinya dari salah seorang manusia yang pada hidungnya ada tanda. Jadi hidungnya sudah ditandai oleh hewan itu. Jadi hewan itu datang kepada manusia menandai hidung-hidungnya manusia yang ditemuinya. Dan laki-laki itu membeli dari salah seorang mereka. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya sahih. Artinya betul-betul nanti akan muncul dabah ini, hewan ini, dan dia akan berbicara kepada manusia. Jika sudah muncul, ini sudah tinggal menunggu terjadinya kiamat. Sudah dekat sekali terjadinya kiamat. Dan kemunculan dabah ini beriringan dengan apa? Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, beriringan. Hanya saja di sini Abdullah bin Amr bin Al-As tidak menetapkan mana yang lebih dahulu. Mana yang lebih dahulu, karena Nabi juga tidak menetapkan mana yang lebih dahulu. Kemudian yang kesembilan, tanda yang kesembilan, tasian, tanda besar hari kiamat adalah raf'ul Qur'ani, diangkatnya Al-Quran. Jadi nanti ayat-ayat Al-Quran itu tulisannya diangkat dari mushaf-mushaf. Jadi mushaf tinggal kertasnya, tidak ada tulisan ayat Al-Qurannya. Wandirasul Islami, dan hilangnya agama Islam. Jadi syariat Islam hilang dari atas bumi. Kita dengarkan hadisnya dari Nabi SAW. Fa'an Hudzaifah bin al-Yamani, dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul Islamu, Islam akan hilang atau lenyap, kama yadrusu wasyut thawbi, sebagaimana akan hilang hiasan-hiasan baju. Hatta la yudro, itu bukan ya ya, la yudro, ya-nya itu titiknya dua dihapuskan, jadi diganti alif, tapi tetap bentuknya ya, tapi namanya alif layyinah. Hingga tidak bisa diketahui, masyamun, hingga tidak diketahui apa yang dimaksud puasa. Jadi manusia di zaman itu sampai tidak kenal apa itu puasa, tidak tahu apa itu puasa. Wala sholatun, apa itu sholat, karena ajaran Islam sudah dilenyapkan, dihapuskan, sebagaimana hilangnya hiasan pada baju, sehingga tidak diketahui apa itu siam, puasa, apa itu sholat, wala nusukun, dan apa itu ibadah haji, wala sodakotun, dan apa itu sodakoh. Jadi penduduk bumi sudah tidak kenal agamanya. Wala yusra, dan akan ditanggalkan, dihilangkan, ditarik ala kitabillah, atas kitabnya Allah, fi lailatin, hanya dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi, sehingga tidak akan tersisa di bumi, minhu, dari kitabnya Allah, ayatun, walaupun satu ayat. Jadi kalau kita buka mushaf nanti akan kosong dalam satu malam, diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik. Fatabqa tawaifu minan nasi, maka akan tersisa, tertinggal tawaifu,
beberapa golongan minan nasi dari manusia, yaitu asy-syaikhul kabiru, laki-laki tua renta, al-aju wal ajuzu, dan wanita tua, laki-laki tua dan wanita tua. Yaqulun, mereka mengatakan, jadi yang tersisa orang-orang tua, mereka mengatakan, adrakna aba'ana, kami dahulu pernah mendapati kehidupan bapak-bapak kami, ala hadhil kalimati, mereka mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, fanahnu naquluha, kami pun ikut mengucapkannya. Jadi yang tersisa hanya la ilaha illallah, yang tersisa hanya la ilaha illallah. Sedangkan mereka sudah tidak kenal siam, puasa, tidak kenal sholat, tidak kenal nusuk, ibadah haji atau penyembelihan ya, tidak kenal nusuk, penyembelihan, tidak kenal sedekah, tidak kenal mereka waktu itu. Yang mereka kenal, mereka dapatkan dari ayah-ayah mereka hanyalah kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, maka kami pun mengucapkannya. Qala Ibnu Zufar, berkata Ibnu Zufar, li Hudzaifah bin Yaman, kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun. La ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat bagi mereka, tidak akan bisa membela mereka. Wahum, sebab mereka la yadruna ma salatun, tidak kenal lagi, tidak tahu lagi apa itu salat. Wala siyamun, dan apa itu puasa. Wala nusukun, dan apa itu berkorban atau menyembelih. Wala sedekatun, dan apa itu sedekah. Jadi Ibnu Zufar mengatakan kepada sahabat Hudzaifah, karena yang meriwayatkan hadis ini Hudzaifah, apa namanya manfaatnya kalimat la ilaha illallah? Apakah bisa mencukupi mereka dan menolong mereka, membela mereka, sedangkan mereka tidak kenal, tidak tahu lagi sholat, puasa, berkorban, menyembelih, dan juga sedekah. Fa'aradu anhu Hudzaifah, Hudzaifah berpaling dari laki-laki tersebut, dari Ibnu Zufar. Thumma raddaha alaihi thalathan, kemudian beliau membantahnya 3 kali bantahan, membalasnya 3 kali. Kata beliau, kulla dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah, setiap kali laki-laki itu, atau thumma raddaha alaihi thalathan, kemudian laki-laki itu mengulangi kepada Hudzaifah 3 kali. Kulla dzalika, kesemuanya itu, yu'ridu anhu Hudzaifah, Hudzaifah terus berpaling darinya. Ketika dikatakan apakah bermanfaat la ilaha illallah, sedangkan mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak kenal sholat, puasa, berkorban, dan sedekah, Hudzaifah berpaling, bahasa Jawanya melengos, tidak mau memandangnya. Maka kemudian thumma aqbala alaihi, kemudian Hudzaifah menghadap kepadanya. Fi tsalitsati, ketika pada kali yang ketiga orang itu mengatakan kepada Hudzaifah, faqala, dia berkata, ya silatu wa silah. Silah ini namanya Ibnu Zufar. Ya silah, tunjihim minan nar. La ilaha illallah itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka, walaupun mereka belum kenal apa, tidak kenal apa, salat, puasa, tidak kenal berkorban, menyembelih, dan tidak kenal sedekah. La ilaha illallahnya itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Dan ini diucapkan salasan 3 kali oleh Hudzaifah. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Di antara pelajaran hadis ini, yang pertama, Islam itu akan lenyap, dan ayat Al-Quran tidak akan tersisa di mushaf-mushaf, tulisannya semuanya tidak akan tersisa, walaupun 1 ayat. Kemudian yang hidup di bumi ketika itu adalah segolongan manusia yang sudah tua, laki-laki tua dan wanita-wanita tua. Mereka hanya mengatakan, kami mendapati dari ayah-ayah kami, dari nenek moyang kami, kalimat la ilaha illallah, kami pun mengucapkannya. Dari hadis ini, sekalipun mereka tidak kenal sholat, tidak kenal siam, puasa, tidak kenal nusuk, berkorban atau menyembelih, tidak kenal sedekah, tapi kalimat ini, kata Hudzaifah, bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Dan hadis ini membantah kelompok Khawarij para jemaah. Hadis ini membantah kelompok Khawarij, karena Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar
dan menyatakan pelaku dosa besar itu kekal selama-lamanya dalam api neraka. Padahal Hudzaifah di sini sahabat Rasulullah membantah orang itu bisa selamat. Justru kalimat itu bisa menyelamatkan seorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kenal salat. Selama masih punya la ilaha illallah, dia masih bisa selamat. Adapun dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini disebutkan dalam dalil-dalil yang banyak. Dan jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya sesuai dengan dosanya, kemudian akan dientaskan dari neraka, dimasukkan dalam sungai kehidupan, kemudian akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan sesama muslim. Selama muslim itu masih berla ilaha illallah. Tidak boleh ikhwan, tidak boleh bapak-bapak, kita bermudah-mudahan dalam hal itu. Urusan takfir, menyatakan atau memvonis kafir bagi sesama muslim itu dikembalikan pada ulama, bukan sembarangan dari kita. Sebagaimana sekarang ini kondisi kaum muslimin yang carut marut disebabkan sesama muslim mengkafirkan saudaranya. Yang terakhir, asyiran, tanda yang ke-10, alhamdulillah hatam kita, adalah an-naru, munculnya api, allati tahsurun nasa, di mana api ini menggiring manusia di satu padang yang luas. Ja'a fi hadithi Hudzaifah ibni Usaidin, datang dalam hadisnya Hudzaifah bin Usaid, fi dzikri asratis sa'atil kubra, ketika menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, datang di dalamnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wa akhiru dzalika, akhir dari tanda kiamat yang muncul, tanda besar yang muncul adalah narun, yang terakhir adalah api. Kalau sudah muncul api, terjadi kiamat. Narun takhruju minal yamani, api yang akan muncul dari arah Yaman, dari negeri Yaman. Jadi api besar ini muncul dari Yaman. Tatrudun nasa, yang api ini menggiring manusia ila mahsyarihim, ke tempat berkumpulnya mereka, mahsyarnya mereka. Rawahu Muslim. Ini bukan mahsyar setelah kebangkitan lah, lain lagi ini ya. Ini bukan mahsyar setelah kebangkitan, nanti ada mahsyar setelah kebangkitan sendiri. Ini mahsyar ketika orang digiring, kemudian terjadi kiamat setelah itu. Wa qad bayyanatil ahaditsu, dan sungguh hadis-hadis Rasulullah telah menjelaskan kaifiyata hasrin, bagaimana ketika itu kondisi keadaan dikumpulkannya manusia. Kaifiyata hasri hadihin nari, bagaimana api ini akan menggiring atau mengumpulkan linnasi manusia. Rawas Syaikhani, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, yuhsyarun nasu, manusia akan dikumpulkan, digiring, ala thalathi tara'iqa, melalui 3 buah jalan, raghibina wa rahibin, ada yang suka dan ada yang takut, wasnani ala bairin, yang 2 berada di atas sebuah onta, wa thalathatun ala bairin, ada 2 orang naik sebuah onta, ada 3 orang ala bairin, berada di atas seekor onta, wa arba'atun ala bairin, ada 4 orang naik di atas seekor onta, wa asyaratun ala bairin, atau ada 10 orang yang naik onta. Yahsuru baqiyatahumun nar, api itu akan mengumpulkan dan menggiring sisa-sisa mereka. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, api itu akan tidur siang bersama mereka, haitsu qalu, di mana mereka tidur siang, di mana mereka istirahat siang, api itu ikut istirahat. Wa tabitu ma'ahum, api itu akan bermalam bersama mereka, haitsu batu, di mana mereka bermalam. Jadi terus digiring seperti orang diusir. Jadi api ini menggiring, mereka gak bisa kemana-mana, sudah digiring oleh api itu ke mahsyarnya mereka. Ketika mereka istirahat siang, tidur siang, api itu juga istirahat. Ketika mereka istirahat malam, bermalam-malam, api itu juga beristirahat. Wa tusbihu ma'ahum, dan di pagi hari api itu bersama mereka, haitsu asbahu, di mana mereka berada di pagi hari. Wa tumsi ma'ahum, dan berada di sore hari api itu bersama mereka, haitsu amsau, di mana mereka berada di sore hari.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya mereka tidak dilepaskan oleh api ini, terus digiring oleh api ini. Jadi api ini tidak meninggalkan mereka, digiring. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan mahsyar yang terjadi sebelum kiamat ini tempatnya di negeri Syam. Syam mana para jemaah? Sudah pernah saya jelaskan. Syam itu mana? Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Jadi Syam itu kata para ulama Syria, Al-Lubnan, Lebanon, Al-Urdun, Yordania dan Palestina. Dengarkan ini. Wa yusarun nasu ila Syami. Manusia akan digiring dan dikumpulkan ke negeri Syam fi akhir zaman, di akhir zaman. Wa hiya ardul mahsyar. Inilah yang disebut dengan bumi mahsyar, bumi di tempat di mana manusia dikumpulkan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fi dzikri khurujin nar, tentang disebutkannya atau diceritakannya keluarnya api. Wa fihi, dan di dalam hadis itu qala, Ibnu Umar berkata, kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, famada ta'muruna, lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, maka Rasul bersabda, alaikum bisyam, hendaknya kalian tinggal di negeri Syam. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kira-kira apa para jemaah? Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk tinggal di negeri Syam? Sampai-sampai sekarang ini banyak orang pergi ke sana tertipu dengan Khawarij ISIS. Kenapa Rasulullah memerintahkan tinggal di negeri Syam? Kalau tinggal di negeri Syam tidak akan digiring oleh api. Kalau tinggal di selain negeri Syam akan digiring apa? Oleh api. Dan pasti ketakutan. Api yang besar para jemaah. Tidak akan dilepaskan sedikit pun. Mereka istirahat siang, apinya juga diam di situ. Mereka istirahat malam, apinya juga di situ. Mereka pagi di mana, diikuti oleh api. Mereka sore di mana, diikuti oleh api. Maka Rasulullah memerintahkan untuk tinggal di negeri Syam. Hada akhiru, dan ini adalah akhir dari ma yassarallahu jam'ahu, apa yang Allah mudahkan kepadaku untuk mengumpulkannya. Min asyratis sa'atis sughra wal kubra, dari tanda-tanda kiamat, tanda kecil maupun tanda besar. Jadi ini yang terakhir yang dikumpulkan oleh beliau, hadis-hadisnya. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala an yanfa'a biha, agar Allah memberi manfaat apa yang aku kumpulkan ini, untuk memberi manfaatnya. Innahu waliyu dzalika, sungguhnya Allah penolong atas hal itu, wal qadiru 'alaiha, dan Allah lah yang berkuasa atasnya. Wa sallallahu ala sayyidina ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat Allah dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah khatam. Alhamdulillah kita khatam dari kitab ini para jamaah. Ini dulu saya suruh nulis ini. Kapan para jamaah mulainya ya? Sebelum pandemi kan sudah ada 2 tahun mungkin ya? Tanggal 5 bulan 2 tahun 2019, Masya Allah. Jadi mulainya kajian ini tanggal 5 bulan 2, berarti Februari ya, tahun 2019, berarti 2 tahun 2 tahun lebih 13 hari ya. Sekarang tanggal 18 Februari, Masya Allah. Alhamdulillah dicatat Pak, saya catatnya Pak, Masya Allah. Para ulama dulu kalau ngaji itu dicatat ya, mulainya dicatat, selesainya juga dicatat. Nah, di tanggal 5 bulan 2 2019 Masehi, dan khatam alhamdulillah di Masjid Syekh Abdullah Salim tanggal 18 bulan 2 tahun 2021. 2 tahun yang lalu kita mulai, pada hari ini alhamdulillah 2 tahun lebih 13 hari kita khatamkan, alhamdulillah. Insyaallah taala para jamaah, pada bulan depan Kamis ketiga bulan depan insyaallah kita akan kaji kitab yang lainnya. Insyaallah kita pilihkan, kita musyawarahkan dengan ikhwan-ikhwan kita, dengan panitia dari Mojokerto dan dari Jombang, apa kitab yang belum pernah kita kaji saja. Kita ngaji yang belum pernah dikaji supaya kita dapat manfaatnya banyak. Insyaallah kita akan kaji kitab yang mungkin belum pernah kita kaji. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah dan para ulama, guru-guru saya di Saudi Arabia. Kalau khataman kitab itu biasanya berdoa
kemudian mereka menyediakan jajan-jajan, itu biasanya begitu. Ada makanan-makanan, sini gak apa-apa, jajannya di rumah masing-masing. Kita berdoa aja di sini, insya Allah. Tapi mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma qina adzaban nar, Allahumma qina adzaban nar, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma ja'al akhir kalamina min hadi dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih ummahatina, Allahumma aslih jami'al muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, Allahumma akthir amwalana wa aulatana wa barik lana fi ma ataitana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.